Biante ada yang Biante lama dan Biante baru. Yang Biante lama saya nggak suka, completely tidak suka. Kenapa? Mobil ini sebenarnya underrated banget. Karena kalau Anda udah pernah coba Delica, itu actually pretty good gitu loh. Kenapa? Lu kalau mau beli mobil yang dengan feature yang bagus, itu mendingan sesinya gedein sekalian. Kenapa? Dia irit, nggak terlalu boros lah ya. Kemudian responsif juga, feature-featurenya juga bagus. Nah, cuman kalau dari 4 ini, ya saya masih pilih Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Trovers, balik lagi dengan saya Dr. Mobil. Di video kali ini kita ada perbandingan MPV Roti Tawar. Nah, MPV Roti Tawar itu apa aja sih? Biante, Delica, itu Mitsubishi, kemudian Nissan Serena dan Toyota Foxy. Nah, 4 MPV ini ya kan sebenarnya size-nya juga oke banget dengan harga yang cukup oke, di mana bisa di-afford oleh most family ya kan gitu loh. Dan bagi saya sih MPV ini sih pas banget dikeluarkan untuk dengan price range harga segitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu Biante. Biante itu Mazda ya, jadi Anda harus tahu spare partnya susah dan mahal. Itu nomor 1 nih. Nah, Biante ada yang Biante lama dan Biante baru. Yang Biante lama saya nggak suka, completely tidak suka. Kenapa? Businya itu sering patah, karena busi itu berada pas di bawah jalurnya si air. Jadi ketika mobil Anda kena hujan yang benar-benar deras, air itu akan turun masuk ke dalam si lubang busi. Ketika dia masuk ke dalam lubang busi, busi itu bisa karatan. Ketika karatan, kita yang mekanik yang mencoba buka itu udah pasti patah tuh. Nah, ketika patah ya extra work aja sih sebenarnya sih, bukannya nggak bisa dikeluarkan sih, enggak sih. Makanya gue nggak suka tuh desainnya tuh. Itu 1. 2, spare partnya emang mahal ya, lu tahu sendiri lah. Tapi memang 1, Mazda itu engine-nya lebih bertenaga ya kan di kelasnya gitu loh. 2, interiornya cukup bagus kalau menurut saya, karena di zaman itu dia doang nih yang pakai interior kayak begitu nih. Dia interiornya, dashboardnya itu cukup bagus dari kiri ke kanan ya kan, dengan desain yang oke banget. Dia sliding door seperti biasa, Skyactiv, idling systemnya juga ada. Cuman idling system sih lu nggak bakal pakai lah ya. Dan jeleknya memang kalau Mazda itu after sales-nya anjlok. Nah, kemudian Mitsubishi Delica. Nah, mobil ini sebenarnya underrated banget. Karena kalau Anda udah pernah coba Delica, itu actually pretty good gitu loh. Kenapa? Mesinnya 2000 cc bensin, ya kan? Kemudian dengan body yang seperti itu, dia cukup lah gitu loh. Antara engine dengan kan mesinnya kan mesin Outlander ya, mirip-mirip gitu kan. Mesin Outlander dengan si body segitu, 2000 cc, which is okay gitu loh. Maksudnya tenaganya ada dan nggak terlalu boros juga dengan body yang cukup oke. Nah, problemnya adalah Delica itu bentuknya begitu gitu loh. Jadi belum tentu semua orang suka. Kalau Biante kan bulet-buletnya seksi gitu kan. Kalau misalkan si Delica itu kotak, bener-bener kotak banget dan bentuknya memang seperti itu, belum tentu semua orang suka nih. Nah, eksteriornya modern, cuman kalau interiornya, saya jujur aja, Mitsubishi kurang bagus bagi saya untuk interior. Karena interior Mitsubishi itu so basic, so standard, so plastik gitu loh. Jadi memang kurang greget lah untuk lu jual harga mobil di harga segitu. Itu kurang kinclong sih menurut gua gitu loh. Tapi memang antara engine sama dudukannya di dalam, suspensinya, kaki-kakinya itu enak banget. Nah, cuman jeleknya tidak ada mesin diesel. Coba si Mitsubishi kasih engine-nya Pajero di Delica ini ya kan. Itu akan menjadi jauh lebih powerful dan jauh lebih ngirit. Dimana itu akan menjadi pilihan orang-orang. Karena kenapa? MPV yang diesel, yaitu kayak misalkan H1 Hyundai yang gede, yang full size, yang big start size MPV H1 Hyundai, itu yang diesel itu banyak dicari orang. Dan second-nya aja agak susah di pasaran gitu loh. Karena kenapa? 1, ngirit ya kan, 2, tenaganya gede gitu loh. Jadi untuk ngebawa mobil segede gitu dengan tenaga segede gitu enak banget sebenarnya gitu loh. Nah, apakah mobil Anda susah nyala atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke Dokter Mobil, bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Tune-up Jetlin dari Dokter Mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Untuk yang ketiga, Nissan Serena. Nah, Nissan Serena itu kan ada yang dari kotak sampai yang agak lancip depannya sampai yang lancip banget gitu kan. Itu kan evolusinya Serena udah 3 kali ya kalau nggak salah ya dari desain ya kan. Dimana yang terakhir
jujur aja cakep dari luar. Dan Nissan untuk desain dalamnya, untuk yang kelas mobil ini, dari Serena awal yang nomor 1 desain pertama sampai yang desain terakhir itu cukup bagus di kelasnya. Karena kenapa? Si Nissan ini memang lebih cantik lah ya daripada si Delica lah ya interiornya. Cuman kesukaan juga sih ya. Anda bisa aja suka si Biante, karena kalau dibandingkan Mazda interiornya memang jauh lebih bagus. Nah, desain bodinya yang baru itu lebih bagus, kabinnya memang kelihatannya lebih bagus, dan fitur-fiturnya lebih canggih dan kaki-kakinya lebih empuk. Cuman sayangnya mesinnya 1800 cc ya kan, dan yang terakhir adalah 2000 cc. Karena kenapa? Yang 1800 cc itu mereka berasa bahwa mobilnya itu menjadi boros. Karena kenapa? Memang lu kalau mau beli mobil yang dengan feature yang bagus itu mendingan cc-nya gedein sekalian. Kenapa? Kalau misalkan cc-nya kecil atau nanggung, malah jadi mobilnya boros dan ngeden gitu loh kan. Karena si mesin harus mengangkat bodi yang luar biasa gedenya gitu kan. Nah, kalau misalkan si mesinnya jadi ngeden, ya jadinya udah pasti otomatis boros gitu kan. Dan Serena itu terkenal dulu itu Serena itu terkenal tidak responsif ya, atau boyo ya tenaganya ya, makanya banyak yang remap, banyak yang upgrade gitu loh. Dan ya wajar gitu loh, karena memang engine-nya kecil dengan bodi yang feature-nya lengkap sehingga jadi berat. Nah, Serena juga limbung, terus tidak ada transmisi manualnya, ya wajar lah ya dia MPV gitu kan. Kemudian spare part-nya cukup mahal ya, saya sih ngomong dulu, apalagi spare part AC gitu loh, itu cukup mahal banget. Nah, yang terakhir adalah Toyota Foxy. Nah, Toyota Foxy itu dikasih mesin 2000 cc ya kan, dimana Toyota Foxy interiornya kalau hari ini sih dibanding Biante yang baru, saya masih milih Biante yang baru. Kenapa? Biante yang baru lebih cakep dalamnya, jujur aja. Foxy interiornya dia kelasnya kelas Altis ya, jadi memang dia rapi, dia bagus, sesuai kebutuhan, dan dia tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil juga gitu. Dan banyak orang yang pakai itu keluar kota. Nah, dia irit, nggak terlalu boros lah ya. Kemudian responsif juga, feature-featurenya juga bagus. Nah, cuman bodinya kaku, harga spare partnya lumayan mahal. Jadi MPV itu kalau menurut saya lu cc-nya lu gedein sekalian, 2000-2400 cc itu malah jadi ngirit. Kalau cc-nya kecil-kecil dan nanggung-nanggung, otomatis itu akan jadi boros. Nah, kalau saya sendiri, saya pilih apa? Ini sebenarnya kalau dari 4 ini, ya saya masih pilih Toyota Foxy sih, sama Mazda Biante. Nah, cuman ya Anda harus tahu aja sih, kalau lu pelihara Mazda ya udah tahu nih, spare part mahal, kadang-kadang harus inden ya kan. Inden tuh berarti nunggu gitu kan, dan harga jualnya pasti jatuh gitu loh. Nah, Anda harus tahu nih. Nah, cuman MPV ini tuh second-secondnya sangat cocok untuk Anda pakai untuk ketika anak Anda tuh udah lebih dari 2 gitu ya kan. Jadi Anda sendiri suami istri di depan gitu kan, anak Anda udah 2 atau 3 atau plus suster 1 atau plus mertua, itu enak pakai mobil-mobil begini. Karena kenapa? Bener-bener luas, bener-bener lega, lu nggak capek lah ya kan gitu loh ketika lu keluar kota. Karena gara-gara Omicron dan gara-gara Corona ini, kita lebih baik keluar kota kalau bawa keluarga itu, saya sih lebih suka bawa mobil sendiri ya. Kenapa? Lebih terkontrol Pak environment-nya Pak. Jadi lebih aman juga kan, dan ya kita bisa lebih happy juga gitu loh, ketimbang lu bawa mobil-mobil biasa yang LCGC atau mobil-mobil kota kan, lu bawa keluar kota ya nggak sesuai fungsi kan gitu loh, jadinya bete di dalam. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.